Welcome. Namaku Zaskia. Pengalaman ini aku dapatkan beberapa tahun yang lalu. Walaupun sudah cukup lama, namun kejadian itu belum bisa kulupakan sampai sekarang. Kejadian itu pasti tidak akan terjadi jika ibu tidak pulang larut malam saat itu. Ibu merupakan seorang wedding singer atau penyanyi di acara sebuah pernikahan. Walaupun usianya sudah separuh baya, namun suara ibuku tetap bagus dan dia juga tidak ketinggalan zaman. Tidak hanya lagu adat Sunda atau lagu-lagu zaman tempo dulu saja yang bisa dinyanyikan oleh ibu, dia juga sangat hafal lagu-lagu zaman sekarang. Oleh karena itu, aku sangat bangga pada ibuku. Kala sedang ada job, ibu bisa pulang sampai malam hari. Suatu ketika, ibu sedang ada job panggung di acara hajatan di daerah kami. Karena acara hajatannya berlangsung hingga malam hari, dia pun baru selesai manggung sekitar jam 11:30 malam. Aku ingat sekali jamnya, karena saat itu ada panggilan telepon masuk. Aku yang sedang tidur jadi terbangun karena suara dering telepon itu. Akhirnya suara dering telepon pun berhenti. Mungkin teleponnya sudah diangkat oleh ayah. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara langkah kaki ayah menuju kamarku. Dia mengetuk pintu dan berkata kalau ibu sudah siap untuk dijemput. Ayah mengajakku untuk ikut. Ayah khawatir kalau meninggalkanku sendiri di rumah. Mau tidak mau, aku menuruti perintah ayah dan berjalan mengikutinya dengan malas ke dalam mobil. Ketika kami sudah keluar komplek rumah, ibu mengirim SMS. Ibu memberitahu kami tempat di mana hajatan itu sedang berlangsung. Aku belum pernah pergi ke daerah itu. Begitu juga dengan ayah. Jadi kami menghabiskan waktu berputar-putar mencari jalan. Setelah sempat menyasar beberapa kali, akhirnya kami sampai di jalan tempat hajatan itu. Tapi ada yang aneh dengan daerah itu. Jalan di sini tampak berbeda, seperti jauh lebih menyeramkan daripada jalan-jalan yang tadi kami lewati. Aku pikir
Mungkin karena saat itu sudah jam 1 malam, jadi terasa menyeramkan. Lagi pula daerah itu baru pertama kali kami singgahi. Pemandangan di kiri dan kanan jalan terlihat sangat asing di mataku. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Aku tersentak dari kursi penumpang. Untung saja aku memakai sabuk pengaman. Ayah meminta maaf padaku, dan setelah memastikan aku tidak terluka, ayah melihat ke depan dengan marah sambil membunyikan klakson beberapa kali. Aku melihat ke jalan di depan. Di sana ada seorang wanita sedang berdiri di tengah jalan. Ayahku kembali membunyikan klakson itu. Tetapi wanita itu tidak mau menyingkir juga. Akhirnya ayahku turun dari mobil. Ayah bilang padaku untuk tetap di mobil dan mengunci pintu. Aku pun menuruti perintahnya. Dari dalam mobil, aku melihat ayah berbicara dengan wanita itu. Aku memperhatikan penampilannya. Wanita itu memakai jaket dan daster seperti orang sedang hamil. Dia juga membawa tas jinjing di tangannya. Tidak lama kemudian, ayah lalu kembali berjalan ke arah mobil. Wanita itu mengikutinya dengan perlahan dari belakang. Aku menurunkan kaca jendela dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dan ayahku bilang, "Kami akan mengantar wanita itu." Kata ayah, wanita itu satu arah dengan hajatan itu. Dia berjalan karena sudah tidak ada lagi kendaraan. Dan karena kasihan, ayah pun menawarinya untuk mengantar sampai ke rumahnya. Ayah membukakan pintu belakang mobil dan wanita itu pun masuk duduk di belakangku. Aku merasa ada yang aneh dengan wanita itu. Aku memperhatikan wanita itu lewat kaca spion. Wajahnya tampak pucat sekali. Lama-kelamaan tercium bau amis dari tubuhnya. Astaga, bau amis yang tercium makin menyengat dan perutku menjadi mual. Aku ingin menyampaikan keluhku, tapi aku takut dia tersinggung. Jadi aku diam saja sambil memejamkan mata dan mendengarkan musik dari HP-ku. Tapi sekeras apapun usahaku untuk mengalihkan perhatian, tetap saja bau amis wanita itu tidak hilang. Aku jadi bertanya-tanya, apa ayah juga mencium bau ini? Tapi pasti ayah juga tidak sampai hati untuk memberitahukan hal ini kepada wanita itu. Tiba-tiba mataku bertemu dengan mata wanita itu di spion. Wanita itu tersenyum dan aku langsung membuang pandanganku karena ketakutan. Jadinya aku hanya memperhatikan jalan di depan. Mendadak ada yang aneh dengan cara menyetir mobil ayah.
mobil ini mulai miring ke kiri dan hampir menabrak pembatas jalan. Aku melihat ke samping dan aku melihat pemandangan yang mengerikan. Tiba-tiba, wanita itu mencekik ayahku dari belakang. Ya Tuhan, aku mencoba melepaskan cekikan tangan wanita itu dari leher ayah. Tapi tidak bisa. Cengkeraman wanita itu sangat kuat. Aku refleks menjambaknya sambil membaca doa yang aku hafal dan untuk mengusirnya. Karena aku tahu wanita ini pasti bukan manusia. Seketika wanita itu melepaskan cengkeramannya dari ayah dan minta diturunkan. Ayah langsung menghentikan mobil. Saat kami melihat ke belakang, wanita itu sudah hilang. Kami langsung keluar dari mobil karena tidak tahan dengan bau amis itu. Anehnya, di jalan tempat kami berhenti, itu pun masih tercium bau amis yang sangat menyengat. Kami berdua masih terdiam di luar mobil. Aku tidak mau mengeluarkan sepatah kata apapun setelah mengalami kejadian itu. Setelah cukup tenang, ayah memintaku untuk masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan kami. Tidak lama kemudian, kami pun sampai di tempat hajatan itu. Kami lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Bahkan para warga pun ikut mendengarkan cerita kami. Ternyata, menurut pengakuan seorang warga, kemarin malam ada seorang wanita yang hamil 8 bulan tewas di jalan itu. Wanita itu diusir oleh pemilik kontrakan karena hamil di luar nikah dan sudah menunggak berbulan-bulan. Ketika dia sedang berada di jalan mencari tumpangan, tiba-tiba ada truk yang lewat. Namun karena supir truk sedang mengantuk, dia malah menabrak wanita itu. Wanita malang itu pun tewas di tempat. Karena takut ada yang melihat, si supir itu pun membuang mayatnya ke Sungai Citarum. Dan keesokan paginya, mayat wanita itu ditemukan. Demikian cerita misteri atau cerita horor kali ini. Terima kasih.